orang muda, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Kamis Putih, perayaan kenangan perjamuan perpisahan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita mau mengenang kembali peristiwa di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya, yang ditandai dengan peristiwa pembasuhan kaki, di mana Tuhan Yesus sendiri memberi pesan yang bermakna bagi kehidupan para murid dan juga bagi kita, bagaimana kita mesti melayani dengan penuh cinta kasih. Yesus juga telah mengorbankan dirinya di dalam Ekaristi yang dipecah-pecahkan untuk dibagikan. Ia memberikan keselamatan bagi kita. Perjamuan penuh persaudaraan itu menandakan bahwa Yesus yang telah mengorbankan dirinya telah mencintai dan mengasihi para muridnya. Cinta kasih di dalam pelayanan itu hendaknya juga diteruskan dan dilanjutkan oleh para murid dalam tugas pewartaan. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sejenak untuk melihat kembali perjalanan kehidupan kita. Sudahkah kita sungguh melaksanakan tugas pelayanan kita dengan penuh kerendahan hati dalam pelayanan cinta kasih? Sudah mengorbankan kehidupan kita untuk bahagia sesama, anggota keluarga, anak-anak, dan masyarakat di sekitar kita? Ataukah kita belum memenuhi tuntutan Yesus ini? Maka mari di awal peran ini kita menyadari akan segala kelemahan kerapuhan manusia kita, seraya memohon pengampunan dari Tuhan agar kita layak merayakan misteri suci ini. Mari kita nyatakan sesal hati dan doa kita dengan menyanyikan lagu Tuhan kasihanlah kami. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan mengadakan lagu kemuliaan. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, pada malam hari menjelang sengsara dan wafatnya, Putra-Mu telah mempercayakan perjamuan kudus kepada gerejanya sebagai lambang cinta dan persaudaraan sejati, sebagai korban perjanjian baru. Kami mohon, semoga dari misteri luhur ini kami dapat menaruh kekuatan dan menimba cinta kasih sampai sehabis-habisnya, seraya mencapai hidup yang kekal dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Ia hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Aturan perjamuan Paskah. Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun di Mesir, bulan ini hendaknya menjadi bulan awal bagimu, bulan pertama di antara bulan-bulan sepanjang tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, tanggal 10 bulan ini hendaknya mereka masing-masing mengambil seekor anak domba untuk satu keluarga, seekor anak domba untuk setiap rumah tangga. Darah tersebut akan merupakan tanda pada tempat-tempat kediamanmu. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu pada saat aku memukul negeri Mesir. Hari itu harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus dirayakan sebagai hari raya bagi Tuhan. Hari itu harus kamu rayakan turun-temurun sebagai suatu kewajiban untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Setiap kali saudara makan roti ini dan minum piala ini, saudara wartakan wafat Tuhan. Saudara-saudara, apa yang telah saya terima dari Tuhan, saya teruskan kepada saudara, yakni bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti dan mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini dan kenangkanlah aku." Demikian juga Ia mengambil piala sesudah makan, lalu bersabda, "Inilah piala perjanjian baru yang diikat dalam darahku. Setiap kali ini kamu minum, kenangkanlah aku. Sebab setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari piala ini, saudara wartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Petang hari menjelang pesta Paskah, Yesus tahu bahwa sudah sampai saatnya untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi para penganutnya di dunia ini. Ia mengasihi mereka tanpa batas. Yesus dengan para muridnya sedang makan bersama. Setan berhasil membujuk Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menyerahkan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah mempercayakan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya. Sebab itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah selesai membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan lagi pakaiannya dan duduk kembali. Kemudian ia bertanya, "Mengertikah kamu arti perbuatanku ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu memang tepat, sebab sungguh demikian. Maka dari itu kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan teladan kepadamu supaya kamu berbuat seperti tadi kuperbuat untukmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Permenungan kita pada perayaan Hari Kamis Putih ini berjudul Kasih Allah Tak Terhingga. Dalam Injil Yohanes yang kita dengar dalam bacaan hari ini, dibacakan kepada kita dan mengingatkan kita tentang 3 nilai dasar yang diberikan oleh Yesus kepada kita, yaitu nilai Ekaristi, nilai imamat, dan perintah baru, pelayanan dalam kasih. 3 nilai dasar inilah yang menjadi pegangan bagi kita dalam pelayanan kita, dalam kehidupan iman kita. Tuhan Yesus mengadakan imamat agar kehadirannya sungguh nyata di dalam Ekaristi yang diselenggarakan oleh umat. Dan berkat adanya Ekaristi itu yang dilakukan oleh Yesus dapat melayani kasih sejati kepada sesama. Tanpa Ekaristi kita tidak dapat melakukan pelayanan kasih. Pelayanan kasih yang kita berikan kepada sesama, yang kita lakukan, mesti mengalir dari sumber, yakni Ekaristi. Perayaan Hari Kamis Putih dalam gereja dirayakan sebagai suatu hari penting di mana Yesus mengadakan Ekaristi. Pengadaan Ekaristi ini diceritakan di dalam Injil, bahkan dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas juga diceritakan tentang Ekaristi. Namun Yohanes satu-satunya ia bercerita tentang Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Tentang Ekaristi, Yohanes menulis Injilnya dalam konteks lain.
dalam konteks pengadaan roti untuk banyak orang. Tetapi sebenarnya dalam ceritanya tentang pembasuhan kaki, Yohanes mau memperdalam pengertian kita tentang Ekaristi yang sesungguhnya. Ekaristi yang secara utuh dan Ekaristi yang secara konkret bisa dihidupi dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Sebab pembasuhan kaki dilakukan oleh Yesus pada kesempatan ia makan bersama dengan para muridnya. Dengan ini Yohanes mau mengatakan kepada kita bahwa kehadiran Yesus dalam diri kita bukan hanya terjadi di dalam Ekaristi. Kehadiran Yesus juga terjadi di dalam diri kita. Misalnya sebagaimana dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Atau juga Santo Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dan dari segi lain Yesus hadir secara khusus dalam diri kita, khusus di dalam Ekaristi. Karena itulah mengapa dalam Injil dan juga dalam surat Paulus menulis secara khusus tentang diadakannya Ekaristi. Karena Ekaristi itu sangat penting untuk kehidupan iman kita. Dapat dikatakan bahwa kehadiran Yesus dalam Ekaristi adalah sungguh murni dan sangat utuh. Tetapi kehadirannya di dalam diri kita yang bukan dalam Ekaristi tidak jamin dengan pasti. Kehadiran Yesus di dalam Ekaristi itu dijamin pasti, murni dan utuh. Tetapi kehadiran Yesus di dalam diri kita juga tidak murni, dalam arti kehadiran Yesus di dalam diri kita tidak murni karena kita seringkali ada gangguan dan dosa-dosa kita. Tetapi apabila Yesus hadir dalam diri kita sebagai Ekaristi, atau dengan kata lain, apabila diri kita sungguh Ekaristi, maka mau tidak mau kita pasti akan berhubungan dengan sesama kita, berhubungan satu dengan yang lain. Karena Ekaristi adalah Yesus yang memberikan dirinya kepada orang lain, tidak hanya di dalam dirinya sendiri, melainkan juga dihubungkan dengan orang lain, melayani dan menyerahkan dirinya kepada orang lain. Dan itulah Ekaristi, melayani dan menyerahkan diri kepada yang lain. Hanya dengan demikian Ekaristi yang kita terima adalah sungguh-sungguh Yesus Kristus yang kita terima di dalam kehidupan kita, yang harus mengubah kita serta dapat mendorong kita untuk bersaudara dengan sesama. Kalau diri kita, hidup kita sungguh Ekaristi, maka kita mesti harus menunjukkan bersaudara dengan sesama. Kita harus mendorong saling memperhatikan sesama kita, saling menolong sesama kita, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus Kristus sendiri adalah Ekaristi yang telah menolong, memperhatikan, dan melayani sesama. Karena itu Ekaristi bukan diberikan dan hanya diperuntukkan bagi diri kita sendiri, tapi Ekaristi itu mesti juga untuk yang lain, kepada orang lain. Yesus yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita. Yesus yang kita miliki mestinya untuk yang lain.
Inilah makna Ekaristi. Untuk menerangkan makna Ekaristi yang sesungguhnya itulah, maka Yohanes bercerita tentang pembasuhan kaki murid-muridnya yang dilakukan dengan penuh kerendahan hati, penuh cinta kasih. Yesus mau menerangkan kepada para murid dan kepada kita sekalian tentang arti Ekaristi sesungguhnya, dan juga harus bisa direalisasikan di dalam kehidupan nyata. Apa yang dilakukan mesti juga harus dipraktekkan di dalam kehidupan. Maka ia mengajarkan bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan yang dilakukannya sendiri, yakni membasuh kaki. Aku telah melakukannya dan menjadi contoh untuk kamu. Seorang guru membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa Yesus berbuat demikian? Karena ia mau memperlihatkan kasihnya yang sesungguhnya ia berikan kepada para murid. Suatu kasih, bentuk kasih yang tidak akan berkurang dan tak pernah berhenti. Kasih itu hanya mungkin apabila disertai dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk mengampuni. Kasih inilah yang mesti kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam masyarakat, hidup bersama, di mana ada pertentangan satu sama lain. Pertentangan antara suku, pertentangan karena ada perbedaan pandangan, pertentangan karena ada perbedaan pemikiran, pertentangan karena ada kebencian dan permusuhan, pertentangan karena keadaan dan tingkat kedudukan yang berbeda satu sama lain, pertentangan karena kondisi sosial, dan juga pertentangan karena banyak hal lainnya yang berbeda di antara kita. Dalam situasi dan kondisi serupa itu, Ekaristi tidak akan diterima dengan baik. Tidak mungkin kita dapat menerima Ekaristi dengan baik, tidak menerima Ekaristi yang sesungguhnya, karena kita hidup di dalam kebencian, permusuhan satu sama lain. Bila teladan Yesus yang bersedia untuk membasuh kaki murid-muridnya tidak kita ikuti dan kita tidak laksanakan, maka kita tidak akan menerima Ekaristi yang diadakan oleh Yesus sendiri sesuai dengan ajaran dan teladan yang diberikan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengadakan Ekaristi bersama para murid karena dan untuk membuktikan kasihnya kepada para murid. Dia mau membuktikan kasihnya kepada kita. Ekaristi itu adalah pengorbanan dirinya. Dia rela untuk membagikan dirinya, memberikan kepada semua orang, agar semua orang memperoleh keselamatan. Tetapi kasih itu tidak akan dapat kita terima apabila kita tidak bersedia untuk rendah hati, apabila kita tidak bersedia untuk memaafkan satu sama lain, apabila kita tidak rela untuk berbuat menurut teladan yang diberikan oleh Yesus. Yesus menuntut dari kita untuk bersikap kerendahan hati, siap untuk melayani dan berbagi kehidupan untuk sesama kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memaknai apa yang dilakukan oleh Yesus, pengorbanan dirinya, Ekaristi, dan juga peristiwa pelayanan membasuh kaki para muridnya, diberikan kepada kita suatu pesan bahwa kita mesti melakukan semua itu dengan iman dan tindakan konkret di dalam kehidupan kita setiap hari.
di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam komunitas, di dalam kebersamaan kita. Karena kasih Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita. Kasih itu mempersatukan kita. Kasih itu membawa kita, menghantar kita kepada persaudaraan satu sama lain. Semoga kasih itu merekat bagi kita agar kita selalu hidup bersatu dengan Tuhan dan juga hidup dalam kasih dengan sesama. Amin. Adukan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa penyelamat kami, setiap kali kami merayakan kurban Kristus, Engkau mengerjakan penebusan kami. Maka kami mohon perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersekutu kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat, penguasa serta laskar surga kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak penunda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Dominikus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu,
Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci ini. Santa Maria. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka. Semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Pada hari ini, sehari sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan mengenara ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa. Sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah membatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus senantiasa melindungi kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Mempersiapkan diri dengan baik atau yang memiliki halangan kanonik juga tidak diperkenankan untuk menerima hostia kudus. Seksi keamanan diharapkan untuk membantu dan menjaga ketertiban selama upacara.
Tuhan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, semoga melalui misteri kenangan akan Bapa dan kebangkitan Putra-Mu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Kristus telah menyerahkan dirinya sampai sehabis-habisnya. Tidak ada yang tersisa pada Kristus. Ia memberikan dirinya sampai pada titik penghabisan. Sekarang kita masuki upacara perarakan anurasi sakramen Maha Kudus. Marilah kita mengikuti upacara ini dengan penuh iman. Kita